ngeri, deg-degan, tapi juga heartwarming gitu. Jadi pokoknya kalian nonton sendiri deh. Pokoknya adegan itu nggak yang jadi wagu atau gimana gitu. Kombinasinya itu cocok malahan. Assalamualaikum sedulur, Patron sudah mengklik video ini. Balik lagi sama Enyang Nafa. Hai, siapa nih di sini yang kepengen refreshing karena kepalanya itu gampang penat, gampang stres, tapi sibuk nggak punya banyak waktu. Kayak kepengen nonton film gitu ya, tapi kan durasinya panjang ya. Nah, yang ada nih lur solusinya, nonton film pendek horor yang meskipun durasinya itu sebentar, tapi dijamin horornya itu bikin melek lagi. Kira-kira apa aja nih list film pendek horornya? Yuk nonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe dulu dengan klik tombol di bawah ini. Kalau udah ya langsung aja check it out. Film yang pertama berjudul Singshot yang diproduksi oleh Ravachana Film pada tahun 2016. Film berdurasi 14 menit ini menceritakan seorang anak bernama Pulung yang abis diajarin singshot alias bersiul sama kakeknya ketika mereka lagi bermain burung di sangkar. Nah, karena lagi seneng-senengnya singshot ya, jadi Pulung ini terus-terusan bersiul sampai malam hari. Padahal pada saat itu si Pulung ini udah ditegur, udah dilarang sama neneknya, jangan-jangan karena itu mitosnya nggak baik di sana. Pulung nggak percaya lur, dia tuh kayak ngeyel gitu kan sama neneknya. Nah sampai akhirnya malam-malam dia beneran diganggu sama sosok seram di rumahnya. Film Singshot ini membawakan kepercayaan masyarakat tentang larangan bersiul di malam hari karena mitosnya kita itu bakalan dihantui atau digentayangin sama arwah orang yang sudah meninggal. Ngeri banget gak sih? Jangan singshot malam-malam ya. Di film ini acting dari kakek, nenek, dan si Pulung itu keren lur. Apalagi mereka menggunakan bahasa daerah, bahasa Jawa. Jadi tuh karakternya itu dapat banget, natural. Setting tempatnya itu di rumah kakek neneknya dan itu benar-benar bikin nyong nostalgia. Beneran kayak rumah-rumah tradisional punya mbah gitu. Apalagi detail kayak tirai di pintu yang pakai kain jarik batik. Wah, itu bener-bener bikin nuansa horornya itu makin berasa lur. Karena kan kain jarik itu biasanya untuk nutupin mayit, ya nggak sih? Dari scoring musiknya yang benar-benar bikin tegang, terus singshotnya alias siulannya itu benar-benar bikin terngiang-ngiang, merinding banget lur kalau ngedengerin. Terus juga pas di adegan terakhir itu plot twist banget sih, bener-bener nggak ketebak. Pokoknya kalian nonton aja sendiri. Film kedua berjudul Sebelum 7 Hari yang diproduksi Pijaru pada tahun 2020. Film berdurasi 9 menit ini bercerita tentang kakak adik namanya Bian sama Hanif yang mereka ini datang ke rumah neneknya karena neneknya itu baru aja meninggal. Nah, mereka kan nginep kan di sana, terus tidur di kamar mendiang neneknya. Di rumah itulah kemudian mereka mengalami kejadian-kejadian seram dan si Bian yang jadi kakaknya ini, dia tuh punya feeling kalau kejadian-kejadian seram itu diakibatkan oleh arwah neneknya yang masih bergentayangan. Nah, film Singshot itu kan kalau tadi membawakan isu kepercayaan masyarakat ya lur ya, tapi dikemasnya itu kedaerahannya itu kerasa banget, kental banget. Sama kayak di film Sebelum 7 Hari ini juga membawakan isu kepercayaan masyarakat tentang sebelum 7 hari orang yang meninggal itu arwahnya bakalan nasib bergentayangan di rumahnya. Tapi di film Sebelum 7 Hari ini kemasannya itu lebih modern, jadi menggunakan bahasa Indonesia bukan bahasa daerah. Terus ya lur ya, di film pendek ini wah kalian klik videonya udah abis itu bener-bener dibikin merinding sebadan badan karena itu opening scene-nya itu bikin merinding lur. Terus acting dari si Hanif sama Bian itu good, dialognya itu ngalir gitu, jadi tuh mereka actingnya natural aja gitu. Ada adegan dimana kursi goyang milik neneknya itu gerak-gerak sendiri, goyang-goyang sendiri. Sebenarnya itu konsepnya kan kayak ya udah biasa gitu di film-film horor lainnya, tapi di film ini dari segi pengambilan gambarnya, kemudian ekspresi ketakutan si siapa namanya Bian sama Hanif, sama suara kriet-kriet dari si kursi goyangnya, wah itu merinding bulu kuduknya nyong lur. Meskipun visual dari si neneknya itu nggak yang serem gimana-gimana gitu, kayak cuman beliau ini rambutnya digerai kan udah ubanan tuh kan warna putih, terus mau make upnya dibuat pucat gitu kan, tapi
gestur dan kemudian ekspresi dari si neneknya itu bener-bener bikin creepy sih. Di adegan terakhir itu ada mix antara serem, ngeri, deg-degan, tapi juga heartwarming gitu. Jadi pokoknya kalian nonton sendiri deh. Pokoknya adegan itu enggak yang jadi wagu atau gimana gitu, kombinasinya itu cocok malahan. Yang ketiga ada film Siksa Kubur yang diproduksi Joko Anwar pada tahun 2012. Film berdurasi 7 menit ini menceritakan seorang anak yang masuk ke dalam peti mati ayahnya. Jadi tuh ayahnya dulunya seorang pembunuh berantai gitu loh, tapi udah meninggal dan kemudian mau dimakamkan. Nah karena si anak ini mungkin kangen gitu kan sama bapaknya, dia kemudian masuklah ke peti mati itu membawa korek api pemberian dari ayahnya. Karena nggak ada orang luar yang tahu kalau si anak ini ada di dalam peti, jadi tuh petinya ditutup dan si anak ini terjebak lur, sampai dibawa ke kuburan, dikubur. Coba gila nggak tuh? Dan di dalam kuburan itulah anak itu menyaksikan si bapaknya disiksa kubur karena perbuatannya di dunia yang sangat jahat. Ini idenya gokil lor. Betul-betul membuat kita yang menonton itu seketika ingat sama dosa-dosa di dunia. Opening scene-nya nggak yang bikin merinding kayak di film Sebelum 7 Hari. Nah, opening scene dari Siksa Kubur ini bikin kita betul-betul bertanya-tanya, ini bocah ngapain lagi nih, kayak gitu kan. Adegan-adegan selanjutnya itu kita penasaran gitu. Karena sinematografinya tuh keren lur. Terus dari musiknya, kemudian suara-suara teriakannya, terus efek cahaya di dalam kuburannya. Wah, itu sih bikin merinding banget. Kok bisa kayak gitu sih bikinnya? Terus yang jadi si anak, si bocil itu keren sih aktingnya, karena dia tuh nggak banyak dialog gitu kan, tapi dia cuman main mimik wajah sama ekspresi aja udah bikin kita yang nonton tuh ikutan tegang, ikutan panik, ikutan takut lur. Berarti kan emosinya tuh dapat banget gak sih? Good. Nah begitu lur, buatan manusia aja bisa semengerikan itu ya, apalagi besok kalau kita di kuburan beneran. Ngeri banget. Ayo istighfar bareng-bareng. Anyway, ditunggu nih versi film panjangnya. Tapi sebelum itu nonton dulu yang film pendeknya kali ya. Yang keempat ada film pendek berjudul Lewat Batas Waktu yang diproduksi di Digi Production pada tahun 2022. Film 7 menit ini menceritakan seorang wanita yang harus menaruh sesaji sebagai ritual kewajiban gitu di kantornya. Tapi karena dia lalai, dia lupa bawa sajennya nih. Pada akhirnya dia tidak melakukan kewajiban itu lur. Kayak ya udahlah sekali ini aja skip. Tapi kemudian akhirnya di kantor itu dia mengalami kejadian-kejadian yang aneh dan melihat sosok yang mengerikan di kantor itu. Alurnya sebenarnya itu sederhana banget lur. Kayak ada sebuah ritual yang harus dilaksanakan tapi kemudian tidak dilaksanakan. Dan karena tidak dilaksanakan itulah kemudian terjadi kejadian-kejadian aneh. Udah kayak gitu doang. Tapi di film Lewat Batas Waktu ini pengemasannya itu keren banget, gokil abis lur. Dari acting si pemain-pemainnya, kemudian dari sosok hantunya, dan kemudian dari teror-teror yang dirasakan si tokoh utama itu beneran bikin merinding asli. Awal-awal tuh masih aman lur, kayak oh ya udah si mbak-mbak ini mau pulang, oh ya udah mbak ini kemudian lupa gitu. Tapi ketika sudah masuk ke terornya, itu beneran bikin kalau kita ngerasain jadi si mbak-mbak itu kayaknya kita udah ketakutan banget deh. Durasinya itu juga pas dari awal menuju klimaksnya, itu nggak kelamaan lur. Jadi tuh kita bener-bener dibuat tegang banget di film ini. Terus visual hantunya itu sebenarnya nggak seserem itu kayak yang di thumbnail videonya. Nah kayak gitu lur hantunya. Make up dan kostumnya itu sebenarnya sederhana ya, tapi dari segi ekspresi, gestur, dan pembangunan suasana gara-gara musiknya itu benar-benar merinding abis. Terus yang sangat tidak terduga ternyata di film ini ada jump scare-nya lur. Nyong beneran kaget pas nonton film ini. Pokoknya kalian nonton sendiri dan siap-siap senam jantung. Kemudian film kelima ada The Demit yang diproduksi Sinless pada tahun 2023. Menceritakan seorang perempuan yang sedang tidur dan tiba-tiba terbangun di malam hari lur. Karena dia merasakan ada yang aneh sama tempat tidurnya, kemudian diceklah di balik bantal, diambil itu ada sebuah benda bungkusan aneh warna putih. Nah abis itulah dia kemudian merasakan ada gangguan-gangguan aneh dari sosok The Demit yang ada di rumahnya. Ini durasinya berapa? Coba tebak. 2,5 menit lur. Tapi jangan salah itu ya, terornya sangat-sangat mengerikan lur. Sebenarnya konsepnya ini simple ya lur ya, tapi dari segi pengambilan gambarnya, pencahayaannya, dan acting dari si mbak-mbak yang habis tidur ini, itu benar-benar bikin ngeri sih. Apalagi pasti adegan The Demitnya itu muncul,
Wah, gila itu The Demitnya bener-bener creepy lur. Bayangin aja kalau kalian jadi di posisi si mbak-mbak itu, kayak udah pingsan deh gara-gara saking seremnya. Nah, meskipun film ini minim dialog, tapi terornya itu bener-bener berasa sampai ke sum-sum tulang. Seriusan, itu disebutnya kalau nggak salah silent terror, ya nggak sih? Dah itulah pokoknya si sosok The Demit ini, gerakan-gerakannya dan teror-terornya, wah itu jadi takut tidur. Nah itu tadi dia list film pendek horor yang menurut Enyong serem banget dan bener-bener bikin melek pas nonton. Terus semua film pendek itu juga bisa kalian tonton di YouTube channel mereka ya lur ya. Oh ya, kalau kalian juga punya film pendek horor favorit, bisa lo rekomendasiin juga ke kita. Jangan cara komen di bawah. Oke, gitu aja lur. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya biar kalau ada video-video baru, kalian bisa langsung nonton gak bakal lama. Happy watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum. Dadah.